Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 3 yaitu lingkungan pemasaran. Jadi tugas dari manajer pemasaran itu adalah melihat perubahan pasar, di mana perubahan pasar itu nanti dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan bagi perusahaan. Karena ketika lingkungan pemasaran berubah, maka untuk dapat bertahan hidup, sebuah perusahaan harus mengikuti perubahan yang ada, seperti itu. Nah, kalian tahu sendiri tujuan pokok perusahaan itu yang pertama pasti mencari laba. Jadi semakin tinggi laba yang diperoleh, maka perusahaannya akan semakin dapat bertahan hidup. Itu kapitalis ya. Jadi kayak kita berpikiran apapun, kalau kita pikiran apapun yang kita peroleh itu mendapatkan uang, itu berarti jadi orang kapitalis. Jadi itu yang pertama, tugas pokok perusahaan itu yang memperoleh laba. Yang kedua, meningkatkan harga saham. Ini bagi perusahaan yang sudah go public. Jadi perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal itu sekarang banyak anak-anak muda yang bermain saham. Jadi tapi hati-hati karena kalau kalian belum punya ya, uang simpanan yang lebih, mending jangan main saham dulu karena uang kalian bisa habis karena kita nggak tahu, bisa jadi hari ini harganya naik, langsung besok langsung drop turun kayak gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan volume penjualan. Jadi semakin banyak barang yang dijual, maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Walaupun nanti misal dalam satu item barang itu laba yang diambil sedikit, tapi ketika uh, kuantitas penjualannya tinggi, maka laba yang diperoleh juga akan tinggi. Terus yang terakhir, kenapa sih memperoleh laba? Kenapa sih meningkatkan harga saham? Kenapa sih volume penjualannya harus dinaikkan? Karena ini, kita harus mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Jadi hidup suatu perusahaan itu bergantung pada laba yang diperoleh seperti itu. Nah, agar mampu mencapai tujuan tersebut, maka sebuah perusahaan itu harus secara efektif dan efisien, harus memperhatikan kekurangan yang dipunyai. Jadi meminimalisir kekurangan, terus biar nanti dapat bertahan untuk perusahaannya. Jadi uh, kalian mungkin sudah pernah tahu SWOT analisis SWOT, strength atau kekuatan, weaknesses, opportunities, dan threat atau ancaman. Jadi sebuah perusahaan itu harus mempertimbangkan keempat hal itu. Jadi apa ancaman dari luar yang dipunyai, kemudian kesempatan apa yang dipunyai oleh perusahaan juga, kemudian kelemahan, kelebihan itu harus dianalisis. Jadi lingkungan pemasaran itu terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Jadi setiap perusahaan itu harus mencari kekuatannya apa aja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misal kalau AMA itu kekuatannya adalah kita adalah perguruan tinggi yang tingkat fleksibilitasnya sangat tinggi. Jadi kenapa saya bilang seperti itu, karena pertama masalah pembiayaan. Kalau di kampus lain itu ya udah, kalau nggak bisa bayar ya nggak bisa ikuti semester tersebut. Tapi kalau di sini ada dispen, nah itu salah satu kekuatan kita. Jadi yang kedua adalah harga harga kuliahnya atau biaya kuliahnya itu cenderung agak murah dibandingkan kampus sejenis di Salatiga seperti itu. Kemudian, nah ini kita tuh harus mengamati lingkungan pemasaran karena kenapa? Kita harus mencari peluang dan mencegah ancaman. Peluang yang ada itu harus kita cari peluang-peluang yang ada sebanyak mungkin, dan kita harus mencegah ancaman yang kita dapat dari pesaing kita. Jadi uh, inilah pentingnya kita dalam berbisnis itu mempelajari strategi atau teori SWOT atau strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Jadi itu akan mungkin
di mata kuliah lain sudah juga dijelaskan, saya nggak akan jelaskan panjang lebar di sini. Yang pasti kita harus mencari peluang sebanyak mungkin dalam usaha kita dan sebisa mungkin mencegah ancaman. Gimana caranya? Kita harus menciptakan inovasi-inovasi produk secara berkala sehingga kita dapat meminimalisir ancaman yang ada seperti itu. Nah, di lingkungan perusahaan itu ada lingkungan makro itu lingkungan makro itu yang skala besar. Jadi ada juga yang internal non pemasaran dalam perusahaan. Jadi ini uh, kalau yang luar itu ada demografi, kondisi perekonomian, sosial budaya, politik, teknologi, persaingan. Ini faktor lingkungan makro besar. Jadi banyak uh, berbagai macam jenis dari demografi. Misal kita dalam menjual suatu barang, ketika kita memisahkan gender, laki-laki dan perempuan, misalnya pembersih muka lah, kan ada sekarang. Biur itu mengeluarkan untuk yang cowok dan cewek, itu termasuk perbedaan demografi, karena ketika mereka menganggap kandungan bahan itu akan mempengaruhi kulit masing-masing jenis kelamin itu akan berbeda efeknya. Jadi itu makanya mereka harus mempelajari itu. Kemudian kondisi perekonomian suatu negara pasti akan mempengaruhi suatu produsen dalam memproduksi sebuah barangnya. Contoh, eh, kalau barang barang apa ya, barang inilah, nah ini Indonesia itu cenderung kebanyakan masyarakatnya berada di skala menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Maka dengan kondisi perekonomian yang ada, produsen itu membuat barang juga nggak mahal mahal sekali. Kebutuhan primernya nggak terlalu mahal. Beda ketika kalian nanti tinggal di negara Eropa Barat, Inggris, Italia seperti itu, Jerman. Itu mereka karena tingkat perekonomian mereka cenderung baik, harga-harga komoditas pasti juga akan mahal dibandingkan dengan kita di Indonesia. Nah, gambar ini bisa kalian. Jadi ini saya bahasin dari sini ya, lingkungan mikro. Nah, tadi ada lingkungan makro, ada mikro. Mikro itu yang kecil. Jadi perusahaan terjadi pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar nilai perusahaan atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Nah, lingkungan mikro itu contohnya ini, perusahaan distributor. Itu dia uh, bertugas, karena dia bertugas untuk mengantarkan dari produsen ke konsumen, ada distributor. Dia ini sebagai penghantar nilai perusahaan atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Contohnya sekarang inilah HP. HP Samsung. Kalau Samsung saya nggak tahu sekarang sudah ada pabriknya di Indonesia apa belum, tapi 5 tahun yang lalu tuh belum ada. Paling dekat tuh kayaknya Vietnam. Jadi di Indonesia ada perusahaan distributornya. Jadi nggak, bukan produsennya. Produsennya itu kok Samsung itu di Korea. Jadi masing-masing perusahaan, bukan masing-masing perusahaan, masing-masing negara yang ada di wilayah tertentu itu memproduksi Samsung agar mempengaruhi pasokan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya Asia Tenggara itu mungkin dulunya Samsung berpikiran akan memusatkan produksinya di wilayah Vietnam. Makanya kalau kalian lihat HP Samsung kalian biasanya kadang made in Vietnam. Seperti walaupun ini perusahaan pusatnya ada di Korea. Nah, lingkungan makro itu meliputi lingkungan internal perusahaan. Jadi uh, dari lingkungan perusahaan ini, internal perusahaan ini akan terdiri dari beberapa departemen dan tingkat di bawahnya internal. Jadi kayak perusahaan itu ada beberapa departemen. Nah, itu karena dengan internal itu akan mengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Misalnya ini, ketika di suatu perusahaan pasti ada level manajer pemasarannya. Nah, manajer pemasaran nanti ada departemen, misalnya departemen inovasi produk, kemudian departemen distributor kayak gitu. Jadi ada masing-masing departemen itu nanti akan mempengaruhi yang bersinergi satu sama lain itu nanti untuk membuat keputusan pemasaran. Jadi misal barang A ini enaknya dijual di wilayah mana aja ya,
kemudian harganya berapa ya, seperti itu. Nah, yang kedua, firma saluran pemasaran itu terdiri dari pemasok dan perantara pemasaran, seperti yang saya bilang tadi, perusahaan distributor. Jadi, eh, mereka itu bekerja sama untuk meningkatkan nilai pelanggan. Jadi, karena kenapa? Karena ketika nanti tidak ada ini perantara yang dari konsumen ke produsen, biasanya barang-barang itu akan sulit untuk didapatkan oleh konsumen dan perusahaan akan sulit menjualnya ke konsumen. Jadi ada ini perusahaan perantara di sini seperti itu. Jadi yang ketiga ada 5 jenis pasar pelanggan, itu meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Jadi kalau konsumen yang kayak kita konsumen akhir, jadi kita adalah pasar yang pertama. Kemudian bisnis adalah sebuah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lainnya. Jadi lingkupnya sudah enggak orang per orang, tapi sudah perusahaan. Kan seperti ini contohnya bisnis. Kemudian penjual perantara. Jadi ini kayak misal saya jualnya itu, saya belinya lewat orang lain untuk saya beli lagi, untuk saya jual lagi. Nah itu saya adalah penjual perantara. Jadi saya beli barang dari suatu produsen A untuk saya jual lagi ke konsumen akhir. Jadi kayak ini kayak di pasar lah. Pasar kan ada penjual yang membeli atau pulaan dagangannya dari perusahaan lain. Dia adalah namanya penjual perantara. Kemudian pemerintah pasti, kalau pemerintah misalnya yang dibeli adalah senjata. Nah itu dia sebagai konsumen. Kemudian yang terakhir pasar nasional. Ini kalau kita mengekspor barang kita untuk dijual ke negara lain. Kemudian yang keempat adalah pesaing. Pesaing itu menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan lebih baik. Kenapa? Karena ketika pesaing itu juga lebih baik, karena kita akan selalu berinovasi dengan produk kita untuk mencari tahu apa sih maunya dari pelanggan akan produk yang kita hasilkan. Ketika nggak ada pesaing, kadang suatu produsen itu cenderung ada di zona nyaman. Jadi ya udahlah kayak gini juga laku, tapi lama-lama nantinya itu nggak akan berjalan lagi karena kenapa? Ini konsumen akan bosan kalau tidak ada perubahan atau inovasi yang didapatkan dari produk kita. Contohnya ya HP lah, sekarang konsumen adaptif sekali, jadi ada yang teknologi yang baru, seorang produsen HP juga akan membuat teknologi tersebut. NFC dulu kan nggak ada nih yang nempel kartu tol, untuk contohnya untuk lihat saldo akhir kita, dulu nggak ada, tapi sekarang dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, hal itu mempengaruhi produsen HP untuk membuatnya. Kalau dulu belum banyak produsen HP yang ada teknologi NFC itu, sekarang hampir semuanya ada. Nah, dan yang terakhir, beragam masyarakat mempunyai kepentingan aktual dan potensial atau dampak bagi tumbuh kembangnya perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Jadi masyarakat sebagai konsumen itu mempunyai kepentingan. Jadi kenapa? Karena kitalah sebagai rajanya, konsumen sebagai rajanya, makanya produsen harus memenuhi apa yang kita mau agar kita mau juga membeli produk yang mereka hasilkan. Nah, kita masuk ke lingkungan makro, jadi lingkungan yang lebih besar. Jadi lingkungan makro itu terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Jadi mikro kecil, kemudian makro besar yang ada di sebuah perusahaan. Jadi lingkungan makro ini akan membentuk sebuah peluang dan atau opportunities dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Jadi walaupun dia dapat membentuk suatu peluang yang dapat menguntungkan perusahaan, tapi dia juga akan menimbulkan suatu ancaman yang dapat menghancurkan sebuah perusahaan. Jadi makanya harus hati-hati mengelola lingkungan makro ini. Nah, 6 kekuatan pembentuk lingkungan makro itu, yang pertama demografis, yang kedua ekonomi, yang ketiga alam, yang keempat teknologi, yang kelima politik, dan yang terakhir budaya. Akan saya jelaskan satu-satu di
Next slide. Nah, jadi demografi adalah studi karakteristik populasi manusia. Jadi sekarang ini lingkungan demografis itu memperlihatkan yang pertama struktur usia yang berubah. Jadi kalau sekarang generasi yang banyak hidup di dunia ini adalah usia anak muda. Jadi usia tua sudah mulai sedikit, tapi generasi Z sekarang yang muncul nanti akan saya di slide terakhir akan saya jelaskan generasi-generasi yang ada sekarang. Nah, struktur usia yang berubah otomatis juga akan mempengaruhi suatu perusahaan dalam membuat produknya. Kemudian perubahan profil keluarga. Nah, sekarang keluarga muda sekarang pasti berbeda dengan keluarga ini. Kalau profil keluarga itu banyak yang lebih muda daripada yang tua, walaupun pas sebagai pengambil keputusan, tapi saran dari profil anak-anak yang lebih muda di link sebuah keluarga tersebut akan mengaruhi pembeliannya. Contohnya, pasti kita akan memberi saran kepada orang tua kita barang apa yang akan kita beli untuk keluarga kita agar tidak ketinggalan zaman. Contohnya inilah kendaraan. Pasti kalian sebagai anak muda akan memberi saran kepada orang tua kalian, Pak, Bu, belinya merek ini aja karena ini yang lagi in dengan spesifikasi produk yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Kemudian perubahan populasi geografis. Jadi sekarang populasi terbesar pasti ada di kota-kota besar. Jadi itu juga mempengaruhi perilaku penjual dalam menjual barangnya. Yang kemudian ini populasi terdidik dan pekerja kerah putih yang lebih banyak atau white collar. Jadi ini zaman dulu banyak orang-orang yang belum terdidik. Jadi zaman dahulu itu belum banyak ini orang-orang terdidik. Mas zaman penjajahan itu belum banyak orang-orang terdidik. Sekarang kebanyakan anak-anak itu sudah berpendidikan sarjana. Dan pekerja kerah putih atau yang kerja di kantor itu juga semakin banyak, itu akan mempengaruhi pemasar dalam menjual produknya. Jadi kemudian ini ada peningkatan keragaman. Jadi lingkungan demografis kita itu sangat beragam, nggak cuma laki-laki perempuan saja, tapi ada laki-laki yang berpendidikan, laki-laki tidak berpendidikan. Dari berpendidikan tadi ada yang berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah. Jadi ragamnya sangat-sangat banyak, tidak seperti zaman dahulu. Makanya pilihan produk yang harus beredar di pasar juga harus banyak karena memenuhi masing-masing dari keragaman yang ada. Karena masing-masing jenis konsumen tersebut mempunyai pilihan produk yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, yang kedua lingkungan ekonomi. Jadi lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Jadi daya beli. Jadi semakin tinggi tingkat ekonomiannya, maka daya belinya juga akan biasanya semakin tinggi dan pola pembeliannya juga akan semakin sering. Berbeda dengan yang bawah. Kalau yang kalangan bawah itu daya belinya biasanya cenderung inilah minim. Kemudian pola pembeliannya juga nggak sebanyak yang uh, ini di atasnya. Karakteristik demografi orang-orang yang ada di menengah ke atas seperti itu. Kemudian lingkungan ekonomi itu cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Jadi kadang satu orang itu konsumen ya, satu konsumen itu kadang melihat nilai dari suatu produk itu berbeda. Contoh, ada konsumen yang suka barang branded, tapi ini saya menjelaskannya ini ya yang menengah lah, orang-orang menengah. Ada yang suka barang branded tapi mutang, tapi ada juga orang yang suka nggak usah barang branded lah, tapi barangnya kualitasnya bagus, tapi saya nggak ngutang, saya belinya kontan seperti itu. Jadi eh, nilai-nilai seperti itulah yang kadang harus dipahami oleh para produsen, bagaimana cara dari daya beli masyarakat itu dalam membeli produk yang akan mereka jual.
Nah, jadi perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi akan mempengaruhi ini konsumen itu sekarang dengan tingginya uang yang mereka keluarkan untuk suatu barang, mereka itu akan mencari nilai yang besar. Jadi ini mereka nggak asal beli tapi barang tersebut nggak bernilai, nggak, tapi mereka akan membeli barang yang bernilai bagi dirinya. Bernilai itu nantinya akan menciptakan kepuasan bagi dirinya sebagai konsumen dalam membeli produk tersebut. Jadi ini kombinasi yang tepat dari kualitas dan rasa yang baik pada harga yang wajar. Jadi ini kalian mungkin kalau orang Jawa tahu honor honor rupo. Jadi ketika ada harga barang yang kita beli itu juga bernilai. Jadi itulah yang dimaksud honor rupo. Jadi kita nggak mau harga yang mahal tapi ternyata kualitasnya nggak bagus. Kita nggak mau seperti itu sebagai konsumen. Sekarang konsumen pintar, jadi kita maunya malah dengan kualitas yang bagus, kita maunya harganya yang murah. Itu. Nah, kemudian distribusi pendapatan juga berubah. Sekarang banyak perbedaan margin antara pekerja di yang kita sebut dengan buruh dan karyawan yang kerja di kantoran itu dengan tingkat gaji yang agak timpang itu juga mempengaruhi ini pembelian mereka. Nah, ini orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin menghasilkan dua tingkat pasar. Jadi ini orang yang kaya sekarang itu tambah kaya, kemudian kelas menengah itu menurun dan orang miskin tetap miskin. Jadi sekarang ada dua tingkatan pasar, jadi yang kaya dan yang miskin. Jadi karena yang kelas menengah itu turun, jadi produsen bisa melihat sebuah dua jenis konsumen yang berbeda. Jadi yang kaya sama yang miskin itu nanti jual barangnya seperti apa? Pasti ada perbedaan. Jadi semakin banyak perusahaan yang melakukan penawaran pemasaran kepada dua pasar yang berbeda. Tadi saya bilang, jadi cuma ada dua sekarang, nggak menengah ke bawah, menengah ke atas, nggak, tapi cuma ya udah kaya sama miskin. Kaya kamu mau jual barang yang lebih mahal, yang miskin berarti harus jual barang yang lebih murah seperti itu. Ya, terus kemudian lingkungan alam. Jadi lingkungan alam memperlihatkan tiga gejala utama. Yang pertama, kelangkaan bahan mentah tertentu, kemudian tingkat polusi yang lebih tinggi, dan semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Makanya sekarang banyak banyak perusahaan yang menerapkan adanya kata-kata green atau hijau dalam produk atau pemasaran yang mereka jalankan. Sekarang ada Go Green, ada green marketing. Seperti karena saya meneliti green marketing, jadi para perusahaan itu melihat perkembangan konsumen sekarang itu banyak konsumen yang sudah peduli terhadap lingkungan. Jadi makanya sebagai marketing mereka menerapkan adanya green marketing. Jadi penjualan mereka itu lebih ramah lingkungan. Misal penjual produk yang bisa barang ini kemasannya bisa didaur ulang, seperti contoh dari green marketing. Nah, kemudian kepedulian lingkungan itu menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Nah, ini saya contohkan tadi, kemasan. Mereka sekarang beralih ke plastik yang bisa didaur ulang. Contohnya seperti itu, perusahaan yang juga melihat bahwa ancaman kerusakan alam ini penting bagi konsumen, pertimbangan konsumen dalam membeli produk mereka. Orang-orang yang lebih peduli terhadap lingkungan pasti akan ini membeli produk. Ketika ada pilihan itu apakah aman bagi lingkungan dan apakah itu tidak aman bagi lingkungan, sekarang banyak pembeli yang lebih memilih yang lebih aman terhadap lingkungan seperti itu. Nah, kemudian lingkungan teknologi. Nah, sekarang ini lingkungan teknologi ini sangat banyak peluang yang diciptakan karena eranya era teknologi. Jadi, nah ini perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran yang baru.
Sekarang semuanya serba online, serba teknologi. Ketika sebuah perusahaan itu tidak mengikuti hal tersebut, jelas pasti dia akan ketinggalan. Paling nggak bisa jualan online lah. Sekarang kalau orang ini ya distributor produsen barang, sekarang semuanya online. Bahkan yang kita nggak bayangkan dahulu, sekarang mobil aja bisa dijual secara online. Kalau dulu kan barangnya kecil-kecil dengan ini yang murah, apa namanya, ongkos kirim yang murah. Sekarang mobil aja sudah dijual online. Ini juga perkembangan teknologi yang ada. Nah, kemudian lingkungan politik. Jadi lingkungan politik ini terjadi hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Ketika politik di suatu negara itu umpama nggak ini, kayak Myanmar sekarang lah, pasti juga banyak perusahaan asing yang mempertimbangkan lagi untuk memasarkan produk di negara tersebut karena dengan kondisi negara yang tidak aman maka kemungkinan besarnya untuk dapat laku tersebut itu rendah. Jadi lingkungan politik itu mempengaruhi 3 perubahan yang mengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Yang pertama, semakin banyak undang-undang yang mengatur bisnis. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah. Dan yang terakhir, penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Untuk slide-slide selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri karena ini sudah hampir 30 menit, pasti kalian bosan lihat wajah saya. Jadi bisa kalian pelajari sendiri ya. Terima kasih.